Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, kita bertemu kembali di channel yang mantap ini. Pemirsa, kita akan membahas salah satu kodrat yang diberikan Allah kepada manusia, bahwa siapapun dari kita pasti semua akan mendapatkan ujian. Semua manusia, apakah dia kaya, apakah setengah kaya atau miskin, pasti akan mendapatkan ujian. Apakah dia ganteng, apakah dia jelek, cantik, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua pasti akan mendapatkan ujian. Semua pasti diuji. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Ini artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia pasti akan diuji dengan beragam bentuk ujian. Ada yang diuji dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan datangnya penyakit. Ada juga yang diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Pagi masih bercengkrama, siang sudah berpisah, sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi beragam ujian tersebut memang sengaja Allah hadirkan untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Al-Quran menyebutnya dengan istilah ahsanu amalan. Jadi ulama Fudail bin Iyad memaknainya dengan aswabuhu wa akhlasuhu, yakni yang paling benar dan yang paling ikhlas amalannya. Melalui hadirnya beragam ujian tersebut akan terlihat jelas siapa yang mudah mengeluh, siapa yang mudah meratapi nasib, mengutuk keadaan hingga akhirnya putus asa terhadap rahmat Allah, dan siapa yang tetap teguh menjaga keimanannya dengan sikap ridho dan sabar terhadap serangkaian ujian yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Ujian dan cobaan yang menimpa seseorang nanti akan menjadi parameter keimanannya. Jika menilik ayat di atas, maka ujian dan cobaan yang menimpa manusia hadir dalam bentuk yang tidak menyenangkan dalam pandangan manusia. Ada berapa hal yang seperti itu: ketakutan, kelaparan, kemiskinan, dan serta kematian. Namun jika kita menilik ayat lainnya dalam Al-Quran, maka kita akan menjumpai bentuk ujian dan cobaan lainnya yang hadir dalam wajah yang lebih menyenangkan. Dan seringkali itulah yang melenakan kita.
kadang-kadang yang dalam bentuk kelimpahan harta dan keturunan atau anak-anak. Dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-28 menegaskan hal tersebut. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ibnu Arabi dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat tersebut menegaskan bahwa harta dan keturunan itu bisa menjadi penghalang atau hijab bagi seorang untuk dekat dengan Allah, karena ia lebih disibukkan dengan mengurus keduanya. Bahkan lebih lanjut, Ibnu Arabi ini menegaskan bahwa harta dan anak bisa menjadikan seseorang berbuat syirik kepada Allah jika mencintai keduanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa keterangan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti diuji dengan beragam bentuk ujian, baik ujian yang datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan maupun ujian yang datang dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Bentuk yang tidak menyenangkan seperti sampaikan tadi adalah khawatir, kegelisahan, dan merasa ketidakpastian. Sedangkan yang menyenangkan seperti kelimpahan harta, sukses, populer, dan sebagainya. Semua bentuk ujian itu pada akhirnya akan menunjukkan sikap seseorang yang sesungguhnya. Apakah dia tetap teguh mempertahankan keimanannya? Apakah dia tetap sujud dan ruku kepada Allah? Atau justru dia lalai, lupa segalanya, lupa Allah, lupa sujud, lupa ruku. Dia lalai dan terjerumus ke jurang dosa maksiat. Justru maksiat dibangga-banggakan. Nah pemirsa, akhirnya ayat ke-155 surat Al-Baqarah di awal tadi itu ditutup dengan kalimat, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar baik ketika ditimpa ujian, cobaan serta musibah yang tidak menyenangkan, dan sabar ketika diuji dengan kesenangan dan kelimpahan. Demikian pemirsa, insya Allah kita mendapatkan tempat sebagai orang-orang yang sabar dan selalu tawadu untuk mendapatkan ujian dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.